Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang baru lagi, dan saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, penuh sukacita dan dilingkupi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Pada hari ini seperti hari-hari yang lalu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dulu, mari kita berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang baru, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami bahkan di dalam setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memurnikan hati kami supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Indonesia, apalagi orang Jawa, saya yakin kita semua terbiasa dengan mitos-mitos, cerita-cerita, dongeng-dongeng yang walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita kadang masih mempercayai mitos-mitos yang seperti itu. Saya ingat sekali sejak saya kecil pasti mama itu sering bercerita sesuatu dan menegur sesuatu, misalnya nggak elok lah apalah kalau dilihat dari sudut pandang mitos. Yang saya paling sering dengar adalah ketika saya masih kecil hingga remaja, bahkan mungkin sampai saat ini, kalau memakai kaos saya masih sering terbalik. Jadi yang di depan malah ada di belakang, atau bahkan yang di dalam malah jadi di luar, jadi terbalik-balik gitu. Nah, setelah saya berganti pakaian lalu keluar, lalu ketika orang tua saya melihat, terutama mama saya itu punya banyak sekali cerita tentang mitos-mitos. Lalu mama bilang, kelambimu kuwi kualik yo. Oh, ternyata. Terus habis itu mama bilang, oh oke, barike untuk duit kue. Nah, jadi ada mitos bahwa kalau menggunakan baju terbalik itu akan mendapatkan uang. Nah, Bapak Ibu mungkin punya cerita mitos-mitos seperti apa, atau kepercayaan, cerita-cerita lucu-lucu tapi ya kalau baik ya diamini, kalau enggak ya dijauhkan. Nah, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Jadi punya, ya kalau biasanya mitos tentang ini, atau tangan gatel, katanya kalau tangan kanan gatel terima uang, kalau tangan kiri gatel katanya akan kehilangan uang. Nah, mitos-mitos yang semacam itu yang sangat dekat dengan kehidupan kita dan mungkin diwariskan secara turun-temurun. Nah, bukan hanya kita yang di Indonesia atau di Jawa saja yang punya mitos, tapi ternyata di Israel itu juga banyak cerita-cerita, dongeng-dongeng, mitos-mitos yang dipercaya. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa kalau ada tamu yang datang tiba-tiba, mari disambut dengan baik, karena jangan-jangan mereka adalah tamu yang bersifat ilahi, yang mendatangkan kebaikan. Jadi mungkin kita juga pernah mendengar cerita serupa ya. Jadi kalau misalnya ada, kalau yang pernah saya baca sih ada ikan atau apa itu, terus nanti dirawat dengan baik, ternyata nanti jadi seorang bidadari atau peri yang cantik, atau mungkin keong mas, keong yang dibawa pulang. Terus nanti dia jadi membantu si nenek itu untuk menyiapkan makanan. Jadi di sana di daerah Israel juga ada mitos-mitos serupa. Jadi kalau ada tamu yang datang itu harus disambut dengan baik, karena mungkin saja itu adalah tamu-tamu ilahi. Nah,
kebetulan saat itu Abraham itu sedang membangun tenda di daerah Mamre di dekat sebuah pohon tarbatin. Jadi pohon tarbatin ini mirip seperti pohon beringin begitu ya. Jadi seperti besar, kokoh dengan rimbunnya. Dan waktu itu sedang terik panas, jadi dia berteduh dan beristirahat di dekat pohon tarbatin itu. Dan kebetulan dari beberapa tafsiran, daerah dekat pohon tarbatin di Mamre itu adalah daerah yang dianggap kudus. Nah, kebetulan, jadi sudah banyak kebetulan ini ya. Pertama, daerahnya sudah daerah yang dianggap kudus, lalu ada tamu tiba-tiba datang. Jadi Abraham berpikir bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi mereka bukan tamu sembarangan. Maka dari itu ketika ada tamu itu, Abraham ini menyambut dengan baik. Dia langsung gondeli gitu. Jadi menyongsong mereka dan sampai sujud ke tanah dan bilang, ayo tolonglah singgah di sini. Jadi kalau saya mendapat kasih Tuanku, kiranya berkenan singgah di sini dan mempersiapkan air untuk membasuh kakinya. Jadi ini memang sudah menjadi tradisi di Israel, kalau ada orang bertamu atau datang memang harus dibasuh dulu kakinya. Jadi cuci kaki karena ya waktu itu mereka kan jalan ya. Jadi terlepas dari tradisi memang keadaannya mungkin kakinya memang harus dibasuh. Dan jangan bayangkan bahwa sepatunya sama kayak kita sekarang, kan beda. Nah, jadi Abraham menyambut mereka ini dengan sungguh-sungguh sampai merendahkan dirinya untuk menyambut tamu-tamunya dengan baik. Nanti kalau kita baca berikutnya sampai ayat selesai, dia memang mempersiapkan hal-hal yang baik untuk tamu-tamunya ini. Ini adalah salah satu kisah yang menarik dan dekat dengan kehidupan kita orang Jawa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang di desa begitu, nggak usah di desa lah ya, kota, tapi kalau di kota dan perumahan mungkin tidak terlalu ya, tapi kalau di desa itu misalnya ada tetangga lewat, bahkan tetangga yang jauh sekali, beda RT, beda RW lewat, mungkin setelah pulang dari ladang atau dari mana, pasti ada dipanggil, mampir sih, wedangan sih gitu. Nah, ini adalah salah satu keramahan yang dimiliki oleh orang Jawa dan orang Indonesia. Nah, sayangnya hari-hari ini kalau kita menonton di televisi, banyak orang-orang menjadi tidak ramah lagi karena virus corona. Bahkan beberapa orang menolak jenazah atau jasad orang yang terpapar virus corona. Padahal sekarang ini karena virus corona ini kan kadang belum jelas gitu, apakah sudah menjangkit seseorang atau belum. Nah, beberapa orang yang punya gejala virus corona walaupun belum positif, kemungkinan besar akan dimakamkan dengan protokol yang sama dengan orang-orang yang sudah positif terkena virus corona. Jadi memang sulit untuk membedakan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di berita, banyak sekali orang-orang yang tidak sedikit orang-orang yang menolak jenazah yang terpapar virus corona. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, ada tenaga medis itu memasang tulisan begitu, kami memberikan jasa kami, tolong jangan tolak jasad kami. Jadi sepertinya perawat, tenaga medis, dokter itu juga ditolak ketika ada yang meninggal jasadnya karena ketakutan warga sekitar akan paparan virus corona. Padahal sebenarnya kan yang menguburkan juga adalah orang-orang medis dan bahkan jenazahnya itu sudah diamankan sedemikian rupa supaya virusnya tidak menular orang lain. Tapi ini yang terjadi, orang-orang itu jenazah yang ditolak. Yang berikutnya adalah tenaga medis yang kehilangan tempat. Ya mungkin kalau pulang ke rumah mungkin takut menulari keluarga, tapi ada yang sampai diusir dari rumahnya, diusir dari kosnya, diusir dari kampungnya karena mereka adalah tenaga medis. Dan ya pemerintah mencoba berbagai cara, misalnya menyediakan tempat bagi mereka, tetapi bukan itu pokok persoalannya. Yang bisa kita lihat di sini adalah di satu sisi, sisi kemanusiaan manusia ini semakin terpancing dengan memberikan bantuan sana sini untuk tenaga medis maupun orang-orang yang terdampak virus corona, baik ODP, PDP maupun orang yang sudah positif. Tetapi di sisi lain juga ada sisi kemanusiaan yang justru berkurang. Keramahannya, penerimaan kita terhadap orang-orang itu menjadi berkurang. Boro-boro orang asing, keluarga sendiri, teman dekat sendiri saja kadangkala harus kehilangan kedekatan. Kan padahal jaga jarak itu kan jaga jarak fisik ya, jarak hati kan jangan dijaga ya, biarlah tetap dekat begitu maksudnya. Tapi kok ini
mereka juga mengalami penolakan. Nah, kebetulan sekali, tapi kalau bukan kebetulan ya, bacaan pada hari ini tuh mengingatkan kita untuk tidak kehilangan sisi kemanusiaan kita dan keramahan kita. Ini Abraham menyambut mereka yang adalah orang asing. Ia menyambutnya dengan baik. Nah, berarti kita juga diingatkan, mari kita tidak menolak orang-orang yang apalagi orang-orang yang sudah merelakan dirinya untuk menjadi tenaga medis yang menolong orang banyak, atau mungkin ada keluarga yang terpaksa pulang kampung karena kehilangan pekerjaan di tempat lain, ya dia tidak ditolak tetapi harus mengikuti prosedur yang benar. Jadi memang harus lapor ke puskesmas, harus mengisolasi dirinya dulu dan lain-lain. Tapi jangan sampai kita ini kehilangan sisi kemanusiaan kita karena adanya virus corona. Nah, kita diingatkan untuk tetap menjadi manusia yang ramah, menjadi manusia yang guyub rukun, yang gotong royong. Bukan hanya gotong royong dan guyub rukun menolak, tapi gotong royong juga untuk merangkul mereka-mereka yang saat ini justru merasa asing di tengah lingkungannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kekhawatiran, kegelisahan seperti yang sudah disampaikan berulang-ulang pasti ada, tetapi jangan sampai ini semua menghilangkan kasih kita yang sudah kita teladani dari Tuhan untuk diberikan kepada sesama kita. Jadi saya paham, saya sendiri juga sebenarnya khawatir dan gelisah. Saya paham juga Bapak Ibu pasti khawatir dan gelisah, tapi jangan sampai kita kehilangan sisi kemanusiaan kita. Kalau memang ada yang baru datang, ada yang kira-kira terpapar dan lain-lain, kita mengikuti prosedur yang tepat, menghubungi puskesmas dan lain-lain, mengisolasi diri dan lain-lain, supaya mereka aman, kita aman, tapi kasih kita tidak berjarak. Jadi biarlah fisik kita saja yang berjarak, tetapi hati kita, kasih kita tetap dekat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, kebingungan, dan jarak ini membuat kami semakin merasa kesepian, membuat kami merasa asing dengan orang-orang yang bahkan dulu pernah dekat dengan kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kami, sesama bagi orang-orang lain, sehingga kapanpun mereka datang, kami dapat menerima mereka dengan baik. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami dan kekurangan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, demikian renungan harian kita pada hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan, semangat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita. Dan mari tetap fokus kepada Tuhan, kita meneladani Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita, supaya langkah-langkah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya harap semuanya masih semangat, semuanya masih setia untuk bersama-sama kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kita walaupun kita terbatas jarak. Jadi bagi Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin sudah mulai jenuh, pengen main keluar dan lain-lain, mari kita tetap memberikan semangat dan lain-lain. Mungkin di kolom komentar bisa ditulis ya untuk memberikan semangat satu sama lain, atau mungkin menelpon orang-orang yang lain gitu ya. Ya, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.